Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Siji Sing Pinilih. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan dilancarkan dalam segala hal, termasuk orderannya ya teman-teman ya. Oke, kali ini saya akan bercerita mengenai beberapa waktu yang lalu saya di WhatsApp sama teman saya. Karena teman saya itu driver Gojek ya, dia kena notif dan pelanggarannya cukup fatal ya, karena di notif itu disebutkan memanipulasi sistem order ya. Nah, yang dia tanyakan kenapa kok langsung terkena suspend 7 hari ya, tidak ada peringatan sebelumnya. Nah, mungkin mengenai pelanggaran-pelanggaran di target cek teman-teman banyak yang sudah tahu ataupun yang belum tahu, nanti kita ulas bersama-sama. Dari WhatsApp teman saya, ternyata dia sudah di kategori pelanggaran tingkat 4 ya, jadi tidak ada peringatan, tidak ada suspend 30 menit dan ataupun bonus dinonaktifkan 3 hari, jadi langsung suspend 7 hari. Nah, kali ini akan saya bahas mengenai target check, jadi teman-teman bisa simak informasinya mengenai target check, apa itu target check dan apa saja pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalamnya. Oke, namun sebelum masuk ke informasinya, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate dari channel Siji Sing ini. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya ya. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu ya dengan hadirnya target check atau tata tertib Gojek, di mana untuk mewujudkan kebijakan yang transparan, adil, dan nyaman ya tentunya. Nah, di target check ini ada dua jenis pelanggaran. Yang pertama adalah pelanggaran yang didapat karena adanya laporan dari pelanggan. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran yang didapat karena deteksi oleh sistem Gojek ya. Jadi ada dua pelanggaran. Kalau dulu di awal-awal Gojek itu ada yang namanya auto suspend dan manual suspend ya. Manual suspend itu yang disebabkan karena laporan dari pelanggan atau customer, kemudian yang auto suspend adalah karena deteksi dari sistem Gojek. Untuk pelanggaran yang disebabkan karena adanya laporan dari pelanggan itu terdiri dari 5 tingkatan ya teman-teman ya. Jadi ada tingkatan 1, tingkatan 2, kemudian tingkatan 4 dan tingkatan 5. Nah, saya buka di aplikasi GoPartner di kebijakan dan ketentuan, itu ada tingkatan 3, entah kenapa. Dan untuk jenis pelanggaran yang disebabkan karena terdeteksi oleh sistem juga ada 5 tingkatan, yaitu tingkat 1, tingkat 3, tingkat 4 dan tingkat 5. Tidak ada tingkat 2 ya. Tingkat 1 contohnya seperti tidak memakai helm atau jaket Gojek saat menjalankan order, kemudian memaksa pelanggan untuk top up GoPay, untuk tingkatan 1 ya. Dan untuk tingkatan 2, memasukkan harga barang yang tidak sesuai dengan struktur belanja. Jadi teman-teman saat mendapatkan orderan GoShop atau GoFood, yang mungkin kalau GoFood sekarang sudah jarang ya kita memasukkan harga, kecuali kalau untuk resto-resto yang belum super partner ya. Untuk yang sudah GoBiz atau super partner, kita tinggal masukkan PIN aja. Dan untuk pelanggaran tingkat 4, menurunkan pelanggan sebelum tiba di tempat tujuan dan menyebarluaskan identitas dan foto pelanggan. Pelanggaran tingkat 5, menggunakan akun yang didaftarkan atas nama orang lain. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan akun-akun milik orang lain dan mendapatkan laporan dari customer, maka otomatis ini masuk ke pelanggaran tingkat 5 ya teman-teman. Selanjutnya jenis pelanggaran yang terdeteksi oleh sistem. Nah, untuk pelanggaran tingkat 1, terlalu banyak melakukan pembatalan order. Jadi teman-teman yang sering membatalkan order terlalu sering, hati-hati ya teman-teman ya, karena nanti akan terdeteksi oleh sistem dan itu masuk ke pelanggaran tingkat 1 ya. Memilih alasan pembatalan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, kadang-kadang teman-teman ada yang pilih order ya, tapi saat membatalkan orderan dengan alasan yang tidak sesuai. Dan di pelanggaran tingkat ketiga, terdeteksi menjalankan order secara offline di bandara. Nah, ini yang
kadang-kadang bikin bingung ya teman-teman ya, menjalankan order secara offline di bandara. Padahal untuk wilayah Solo sendiri kita ambil di area bandara itu sangat-sangat mustahil. Kemudian pelanggaran tingkat 4 terindikasi menggunakan aplikasi modifikasi ya, teman-teman yang menggunakan aplikasi mod atau mungkin aplikasi seperti Flip GPS dan sebagainya, itu jika terdeteksi oleh sistem maka akan masuk ke pelanggaran tingkat 4. Dan pelanggaran tingkat 5 contohnya adalah menyelesaikan order yang tidak dijalankan. Nah, ini masuk ke pelanggaran yang paling fatal ya teman-teman ya. Dan terindikasi melakukan kecurangan manipulasi sistem order. Nah, ini yang ditanyakan oleh teman saya kemarin. Nah, ternyata dia masuk ke pelanggaran tingkat 5. Ada juga untuk mungkin akhir-akhir ini ya, adanya suspend sementara ya. Itu contohnya akun Anda terindikasi memiliki dokumen yang tidak akurat, tidak resmi, atau kadaluarsa. Dan akun Anda terindikasi tidak memiliki dokumen yang lengkap. Nah, jadi teman-teman bisa update dokumen melalui fitur penyerahan dokumen di aplikasi GoPartner ya. Jadi jika sudah ada pembaruan dokumen misalnya SIM atau KTP atau mungkin SKTK dan sebagainya, bisa dilakukan pembaruan data dengan melakukan update data melalui menu penyerahan dokumen di aplikasi GoPartner teman-teman ya. Oke teman-teman, itu tadi ada beberapa contoh pelanggaran-pelanggaran ya, baik yang dari laporan dari pelanggan ataupun mungkin terdeteksi oleh sistem. Nah, di sini akan saya jelaskan tahapan sanksi yang bisa diterima oleh teman-teman ya saat terdeteksi ataupun mendapatkan laporan dari customer yang merupakan pelanggaran dari tahap cek ya. Nah, untuk tingkat pertama, satu kali pelanggaran kita akan mendapatkan peringatan ya. Dan untuk 2 kali pelanggaran suspend 30 menit, kemudian 3 kali pelanggaran insentif dinonaktifkan 3 hari, kemudian pelanggaran keempat suspend 7 hari, dan pelanggaran kelima putus mitra. Jadi untuk tingkat pelanggaran tingkat 1 maksimal pelanggaran adalah 5 kali dan sanksi terakhir adalah putus mitra. Artinya boleh itu maksimal pelanggaran yang bisa diterima ya, itu adalah 5 kali. Nah, dan untuk tingkat 2 sekali pelanggaran mendapatkan peringatan, kemudian 2 kali pelanggaran insentif dinonaktifkan 3 hari, kemudian 3 kali pelanggaran suspend 7 hari, dan 4 kali pelanggaran putus mitra. Dan untuk tingkat 2 hanya 4 kali ya teman-teman ya. Nah, tingkat 3 1 kali pelanggaran insentif dinonaktifkan 3 hari, dan untuk 2 kali pelanggaran suspend 7 hari, dan 3 kali pelanggaran putus mitra. Dan untuk tingkat 4 suspend 7 hari untuk 1 kali pelanggaran, dan pelanggaran kedua akan langsung putus mitra. Nah, untuk yang tingkat 5 ini yang sangat fatal, sekali pelanggaran akan putus mitra. Nah, namun teman-teman tidak perlu khawatir ya, meskipun kita sudah berada di tahapan putus mitra, selama di situ masih ada tombol banding, maka teman-teman bisa lakukan banding. Nah, gunakan kesempatan banding. Karena apa? Hasil banding menentukan sanksi atau tahapan sanksi teman-teman selanjutnya. Jika banding diterima, maka sanksi saat ini akan dihapus. Kemudian jika banding ditolak, maka sanksi tetap ada, dan artinya teman-teman dalam 90 hari ke depan tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Jadi teman-teman saat menjalankan order pastikan sesuai SOP ya. Oke teman-teman, nanti untuk video selanjutnya akan saya bahas mengenai mekanisme banding ya. Jadi untuk teman-teman yang pernah mendapatkan sanksi ataupun notifikasi baik peringatan ataupun suspend dan sebagainya, jika di situ ada tombol banding maka segera lakukan banding ya. Nah, nanti di video selanjutnya akan saya ulas bagaimana cara melakukan banding. Untuk kali ini informasi mengenai tatip cek semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tetap sehat, tetap selamat, tetap semangat. Salam satu aspek.